Teman-teman tentu saya yakin udah familiar dengan diagram HR kayak gini ya. Tapi gimana ya kalau diagram ini dipakai untuk gugus bintang? Heyo, balik lagi suara Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi 2021, lanjut ke nomor 32 tentang diagram HR. Diketahui diagram Hertzsprung-Russell HR, suatu gugus bintang adalah sebagai berikut, kayak di gambar ini ya. Cek pernyataannya bagaimana. Nah, kita cek dulu diagram HR-nya seperti apa. Nah, ini ada referensi dari University of Oregon tentang star cluster, kumpulan bintang. Awalnya dari awan yang sama, terus terbentuklah bintang-bintang gitu ya, terus berkembang. Terus yang kaitannya sama diagram HR, nah yang model seperti ini. Terus ada beberapa keterangan di sini ya. Since all the star in a cluster formed at the same time, karena bintang di dalam cluster itu, dalam kelompok itu terbentuk saat yang bersamaan, kurang lebih saat yang bersamaan, they are all the same age. Berarti umurnya kurang lebih ya sama dong. Gugus bintang yang muda, a very young cluster, will have HR diagram with a cluster of T Tauri stars evolving towards the main sequence. Nah, bergerak ke arah main sequence. As time passes, the most massive star at the top of the main sequence evolve into red giants. Bagian atas biasanya langsung ke red giant. Therefore, the older the cluster, the fewer stars to be found at the top of the main sequence. Gitu ya. The older the cluster, semakin tua gugus bintang itu, the fewer stars to be found at the top of the main sequence. Ujung atas main sequence-nya tuh tinggal dikit bintangnya karena udah evolve ke red giant. Dan ini adalah contoh dari cluster M13. Nah, diagramnya modelnya seperti ini ya. So, di bawahnya color index-nya. Color index ini makin ke kanan berarti makin berwarna merah. Makin ke kiri berarti makin kebiruan warna bintangnya. Terus ini ada magnitudonya di sumbu vertikalnya. Nah, kelihatan di bagian bawah sini itu ini bagian main sequence. Main sequence-nya bintang kan ke arah bagian sebelah sini ya. Bagian sebelah sini, set ke arah sini gitu. Terus, nah di bagian sini ini udah banyak yang berubah jadi red giant nih di cluster M13. Nah, terus di sini juga banyak lagi informasi lainnya yang nanti bisa kalian baca sendiri deh. Terus ada satu lagi resources dari Rochester Institute of Technology yang juga nanti akan saya taruh di deskripsi sebagai informasi tambahan. Ngebaca diagram HR dari gugus bintang. Terus kalau kita balik lagi ke soalnya, nah kita coba cek aja ya yang mana yang benar ya. Yang pertama, diagram HR menunjukkan tahap evolusi bintang. Nah, ini pernyataan yang benar ya. Dari diagram HR kita bisa tahu ini udah fase mana nih, di main sequence atau di red giant atau seperti apa. So, benar. Yang kedua, bintang pada gugus berwarna kebiruan. Nah, ini ya yang bawah sini color index. Jadi kalau dia lebih banyak positifnya 0 ke 0,5 dan seterusnya ke arah sini, itu lebih ke arah merah. Kalau dia lebih banyak negatifnya, itu lebih banyak ke arah warna biru. Nah, kita lihat porsinya ini lebih banyak ke arah warna merah. So, gugus bintang ini bukan kebiruan, tapi kemerahan. So, ini salah. Yang ketiga, bintang-bintang pada gugus terbentuk dari awan yang sama. Betul ya? Mereka terbentuk dari kumpulan awan yang sama.
berkelompok jadinya kebentuk kelompok bintang-bintang. Dan terakhir, gugus bintang terdiri dari bintang muda populasi 2. Nah, apa ini populasi 2 nih? Di sini udah ada stellar population, jadi populasi bintang itu dibagi 2, populasi 1 sama populasi 2. Baru berikutnya ada ketambahan populasi 3 di 1978 nih, baru ditambahin. Nah, yang populasi 1 itu, sekalian kita bahas deh. Yang populasi 1 itu adalah yang metal rich, kaya akan logam. Stars are young stars with highest metallicity out of all 3 populations and are more commonly found in the spiral arms of the Milky Way galaxy. Jadi contohnya matahari kita ya, termasuk di intermediate population of population 1 starnya. Dan sebaliknya untuk population 2, dia metal poor. Tidak banyak kandungan metal atau logam di bintang itu. Stars are those with relatively little of the elements heavier than helium. These objects were formed during an earlier time of the universe. Jadi bintang yang tergolong ke populasi 2 itu tergolong bintang yang tua. Nah, letaknya itu cenderung di bulge near of center Milky Way galaxy. Jadi cenderung berada di tengah-tengahnya galaksi Bima Sakti kita. Kalau tadi yang populasi 1 lebih ke ujung-ujungnya. So, dari penjelasan tadi, yang populasi 2 tadi adalah populasi bintang yang terbentuk duluan, early universe, terbentuk di awal terbentuknya alam semesta. So, bukan yang muda berarti ya kalau model yang seperti ini. So, pernyataan nomor 4 juga salah. So, yang benar adalah 1 dan 3. So, variasi lagi ya dari diagram HR. Biasanya ngebahas ininya aja, apa namanya, luminositas lah, temperatur lah, kelas bintang lah. Ini lebih ke gugus bintang sekarang. Terus jangan lupa cek playlist Fisika Bintang, biar lebih luas lagi yang setipe dengan ini. Yang masih bingung langsung tanya aja. Terus kalau mau dukung Udaneko langsung ke traktir.id/udaneko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.